الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di halaman 67-nya. Bab tambahan, yaitu cara membaca hak dhamir dalam riwayat Hafs an Asim. Nah, hak dhamir ini juga kita pernah pelajari di pembahasan mad, yaitu mad silah sugro, silah kubro. Nah, tapi di sini ada ketentuan yang harus kita ketahui lebih lanjut mengenai pembahasan hak dhamir. Nah, jadi di sini terkadang hak dhamirnya dibaca pendek, tidak dibaca mat. Nah, walaupun ketentuannya dulu pernah sama. Nah, sekarang ini kita lihat. Nah, yang pertama, hak dhamir terletak setelah huruf berharakat dan sebelumnya huruf sukun. Nah, seperti kata lahul mulku. Nah, hak dhamirnya terletak setelah huruf berharakat. Nah, dan setelahnya huruf sukun. Ini bukan ini. Setelahnya. Nah, hak dhamir terletak setelah huruf berharakat dan setelahnya huruf sukun. Contohnya apa di situ? Lahu. Ini berharakat. Kemudian lamnya sukun. Ini maka ini tidak dibaca panjang nih. Langsung ya. Sebelumnya berharakat, setelahnya sukun. Maka di sini langsung lahul mulk. Yang kedua, hak dhamir terletak setelah huruf sukun. Dan apalagi setelahnya juga sukun. Artinya di antara dua sukun. Contohnya apa? Ilaihi al-masir. Ilai ini ya-nya apa nih? Sukun. Setelahnya lamnya sukun. Berarti terletak haknya ini di antara sukun. Ini juga tidak dibaca panjang. Langsung ilaihil masir. Jadi dua kondisi ini tidak dibaca silah. Bentuk silahnya hilang. Biasanya kan kalau dhamma ada waw kecil di sini. Kalau kasrah ada ya kecil atau dhamma terbalik atau kasrah berdiri beliau. Atau alif kecil. Baik. Ini dalam kondisi ini tidak ada. Tidak dibaca panjang. 1, 2. Ini ketentuan yang lain yang membedakan dengan biasanya. Yang ketiga, hak dhamir terletak setelah huruf sukun dan sebelumnya huruf berharakat. Terletak setelah, terbalik katanya nih. Aqaluhu wa hum. Aqaluhu wa hum. Aqaluhu wa. Sebelumnya apa ini? Sukun, setelahnya
berharakat. Nah, kita perhatikan di situ. Maka ini hak dhamirnya kondisi ini tidak boleh dibaca silah. Enggak boleh aqaluhu wa hum. Kecuali yang kata yang terdapat pada surah Al-Furqan ayat 69. Wa yakhulud fihi muhana. Ini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Kata fihi muhana. Maka di sini harus dibaca silah. Ini tidak dibaca silah. Ini pengecualian bacaan ya. Ini 2, ini 3. Yang keempat, hak dhamir terletak setelah huruf berharakat dan sebelumnya berharakat. Di antara 2 yang berharakat. Maka ini dibaca apa ini? Dibaca silah. Inna rabbahu kana bihi basira. Rabbahu kana bihi basira. Ini berharakat. Baknya berharakat, kafnya berharakat. Di antara berharakat ya 1, 2. Hi berharakat, bi-nya bi. Rabbahu kana bi berharakat, kemudian baknya berharakat. Di antara 2 berharakat ini dibaca silah, kecuali ada pengecualian di 4 tempat. Yang pertama apa ini? Surah Az-Zumar ayat 7. Yardallahu lakum. Yardallahu lakum. Di sini dha-nya berharakat nih. Lamnya juga berharakat, tapi ini tidak boleh dibaca silah. Yardallahu lakum. Ini pengecualian nomor 1. Kemudian yang kedua adalah hak dhamir pada kata arjihi wa akhafu. Arjih wa akhahu. Itu 2 tempat. Surah Al-A'raf ayat 111 dan surah Asy-Syu'ara ayat 36. Tulisannya arjihi wa akhahu. Arjih wa akhahu. Maka di sini dhamirnya dibaca sukun. Walaupun terletak di antara 2 berharakat. Jimnya berharakat, wa-nya berharakat, tapi di sini baca sukun. Arjih wa akhahu. Ini nomor 2 sama nomor 3. Sekarang yang keempat. Apa nomor 4? Hak dhamir pada kata fa'alqih ilaihim. An-Naml ayat 28. Fa'alqih ilaihim. Kita lihat di sini fa'alqih. Qafnya berharakat. Hamzah di sini berharakat. Berarti antara berharakat, tapi di sini dibaca sukun. Ini 4 pengecualian dalam riwayat Hafs. Harus kita ketahui. Yang membedakannya dengan matsilah ya. Baik, sekarang kita pindah ke pembahasan yang lain. Yaitu 68. Bab huruf kecil tambahan. Ulama menambahkan huruf-huruf kecil dalam penulisan mushaf. Artinya huruf kecil ini bukan bagian daripada rasam Utsmani dan tidak merubah rasam Utsmani. Karena ada membedakannya apa? Dia disebut huruf kecil itu. Ditulis kecil. Kenapa gitu? Karena ada kebiasaan orang Arab di zaman Nabi SAW dalam bacaan.
tapi dalam tulisan tidak. Misalnya dia baca tapi terus dalam tulisan. Maka ulama untuk mempermudah orang datang setelah generasinya, berijtihadkan atau dia berijtihad untuk menulis huruf kecil. Kenapa itu kecil? Ini melambangkan bahwa dia bukan dari rasam Utsmani tapi harus terbaca dalam bacaan. Dan tidak merubah rasam Utsmani. Yang pertama adalah alif kecil di tempat alif yang tidak ditulis. Kalau dalam riwayat Hafiz apa? Al-Fatihah ayat apa itu? Maliki. Banyak. 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini ayat ini 2 kali berulang, bentuknya sama. Makanya 2 dan 3. Tulisan begini ya. Ini dalam cetakan Timur Tengah ada alif kecil di sini atau fathah berdiri kata beliau. Maka di sini maka ini merupakan apa? Tambahan daripada rasam Utsmani tapi tidak merubah rasam. Makanya itu alif kecil. Ini harus dibaca panjang. Dalam riwayat Hafs an Asim Maliki. Maka ulama tidak. Tapi dalam riwayat lain ada yang baca pendek. Maliki Yaumiddin itu bukan riwayat Hafs. Riwayat Hafs harus panjang di sini 2 harakat. Baik. Kemudian contoh berikutnya adalah Dzalikal kitabu. Di sini ada fathah berdiri kata beliau. Alif kecil ini. Dzalikal kitabu. Ini dibaca 2 harakat. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 2. Nun kecil di tempat nunnya tidak ditulis. Dia apa itu? Surah Al-Anbiya ayat 88. Tulisannya begini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nunji. Ada nun kecil di situ. Ini tidak merubah rasam kan? Ini di atas rasam itu. Iya. Kalau tulisan imla'i nyambung. Nunji. Ini bedanya tulisan imla'i dan tulisan rasam Utsmani. Kalau imla'i disambung sini, kalau rasam Utsmani karena nunnya ini dalam penulisan sahabat tidak ditulis, tapi harus terbaca. Maka ulama tidak ditambahkan nun kecil itu. Ditulis tapi dibaca, Ustaz. Ya. Sebelumnya nggak ada. Wa kadzalika nunji. Baik. Kemudian yang ketiga, waw kecil di tempat waw yang tidak ditulis. Ma uriya. Ma'uriyah. Ini ada waw kecil nih. Wawnya ini harus terbaca tapi tidak ada rasam Utsmani. Maka ulama ijtihad untuk menambahkan di situ huruf kecil. Ma'uriyah. Kalau cetakan imla'i atau tulisan imla'i ini harus ma'uriyah. Ini tulisan imla'i. Ini rasam Utsmani, tulisan Utsmani. Itu yang membedakan ya. Apalagi contohnya? Daudah. An-Naml ayat 15.
Udah. Ini ada waw kecil di sini. Ada lelucon ketika kita belajar nahwu. Mengapa selalu apa? Dipukul amr. Apa contohnya ya? Daraba. Daraba. Ada nggak usah disebutin berarti. Karena katanya dia mengambil wawunya di sini. Daraba Umar Amrun. Wawunya Amr kayak dibaca Amr. Tapi di sini harus kebaca Dawud. Itu kalau nggak salah ingat begitu. Baik. Apalagi? Nomor 4, ya kecil, ya ekornya kembali ke belakang di tempat huruf ya yang tidak ditulis. Ila fihim. Ada? Ila fihim. Ila fihim. Di sini. Ila fihim. Ila fihim. Ini ada kecil ya. Kemudian apa lagi? Fama atani Allah. An-Naml 36. Sini panjang. Fama. Kata atani. Atani. Kemudian di sini ayat kecil. Ataniya Allahu. Di sini ya kecilnya tambahan. Di sini pakai hamzah begini ya. Atani Allah. Ini harus terbaca ketika kita wasal. Kalau berhenti dua cara bacanya, atani atau atan. Atau atan kalau berhenti. Tapi kalau diwasal, atani Allah. Artinya ya ini harus kebaca. Kalau berhenti bisa hilang atan atau atani. Maka ulama mendatangkan ya kecil bahwa ya itu harus ada bacaannya ketika wasal maupun berhenti bisa dibaca. Boleh panjang atani atau atan. Kemudian apa lagi? Waw kecil dan ya kecil sebagai tanda matsilah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kita sudah pelajari itu di pembahasan matsilah, nggak saya tulis lagi. Kemudian tanda-tanda dan istilah Dhabtil Mushaf. Halaman 69, bab tambahan ke-8. Tanda apa nih? Bulat di atas huruf alif atau huruf waw. Dan huruf ya, maka disebut sifar mustadir. Bulat ya. Menunjukkan apa? Bahwa huruf tersebut tidak dibaca baik dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Contohnya apa? Malaihim, ulaika atau amanu. Contohnya kalau ulaika ada waw kecil di sini. Sini ada ulaika. Ini di atas waw ada bulatan kecil menunjukkan waw itu tidak dibaca. Itu saya kasih contoh saja, ada di bukuannya. Kemudian berikutnya bulat lonjong tegak di atas huruf alif, namanya sifar mustatil. Kayak telur, cuma memanjang ke atas. Atau angka 0 ya. Menunjukkan apa? Alif tersebut tidak dibaca dalam keadaan wasal tapi dibaca ketika waqaf. Contohnya ana. Kalau berarti kalau di wasal ana unabbiukum.
Kemudian yang ketiga, peletakan huruf sin kecil di atas huruf shad menunjukkan bahwa shad dibaca sin. Itu terdapat di dua surah, surah Al-A'raf, surah Al-Baqarah. Surah Al-A'raf 69, Al-Baqarah 245. Fil khalqi bastah. Kemudian Al-Baqarah yabsutu. Enggak boleh dibaca shad. Harus dibaca sin. Kemudian berikutnya peletakan huruf sin kecil di bawah shad menunjukkan bahwa membaca huruf shad lebih utama, tapi boleh dibaca sin. Contohnya surah At-Tur ayat 37. Amhumul musaytirun. Boleh dibaca sin. Amhumul musaytirun. Kemudian adapun kata bimusaytir pada surah Al-Ghasyiyah maka harus dibaca shad. Bimusaytir. Enggak boleh dibaca sin. Kemudian penulisan huruf alif kecil di atas huruf waw atau huruf ya menunjukkan bahwa huruf yang dibaca adalah huruf alif, bukan huruf waw atau huruf ya. Contohnya busyrakum. 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 Ini ada ya di sini. Berarti ini yang dibaca. Ini ya-nya tidak terbaca. Busyrakum. Tapi ada dalam penulisan. Kemudian apa lagi? As-shalah. As-shalah. Enggak boleh dibaca as-shalawah. Ini harus dibaca alif, as-shalata. Ini yang terbaca. Ini tidak terbaca walaupun ada dalam penulisan. Alifnya yang dibaca. Kalau berada tepat di atas huruf waw. Kemudian terdapat di surah Ar-Rum ayat 54 kata dha'fan, kata dha'fin. Itu boleh berharokat dhammah. Boleh baca dhu'fin, boleh baca dha'fan. Saya contohkan bacanya dengan fathah dulu. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Sekarang saya baca dengan dhammah huruf dotnya ya. Allahu alladhi khalaqakum min dhu'fin thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwah. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Kemudian berikutnya kata salasila pada surah Al-Insan 4. Jika diwasalkan maka alifnya tidak dibaca. Kalau diwaqafkan boleh dibaca dengan dua cara. Berarti kalau wasal alifnya tidak terbaca. Salasila wa aulala. Di sini kalau kita waqaf maka boleh menetapkan alif salasila atau alifnya tidak dibaca, dibuang dan lamnya disukunkan salasil. Oke. Nah, sekarang pindah ke yang tadi, kata atani, surah An-Naml ayat 36. Jika dibaca wasal ya-nya di fathah, sedangkan jika diwaqaf dapat dua cara. Berarti kalau diwasal atani Allah, fama atani Allah. Kalau diwaqaf boleh disukunkan ya-nya. Atani. Jadi mat tabi'i atau ya-nya hilang dan disukunkan nunnya. Atan. Kemudian kata berikutnya adalah
qawarira, qawarir. Ini enggak usah ditulis ya, saya bacakan aja. Surah apa itu? Al-Insan 15 dan 16. Di sini ayat 15 terakhir qawarira. Itu beda tanda alifnya ya dengan qawarira yang kedua ayat 16. Di awal ayat 16. Sekarang saya bacakan di qawarira. Kalau kita berhenti apa? Panjang. Qawarira. Kalau yang kedua kita berhenti pendek. Qawarir. Kalau yang pertama kita wasal pendek. Qawarira, qawarira min fiddah, sama-sama pendek. Berarti kalau sama-sama berhenti qawarira, qawarir. Sama-sama wasal qawarira, qawarira min fiddah. Berhenti di pertama qawarira. Wasal di kedua qawarira min fiddah. Wasal pertama berhenti kedua qawarira. Wasal yang pertama qawarira, qawarir. Berarti 4 cara bacanya ya. Di wasal semua, di waqaf semua, wasal pertama, berhenti kedua, berhenti pertama, waqaf kedua. Jadi 4. Ada 4 cara bacanya. Kemudian pindah ke berikutnya. Ini kata nggak ada. Orang sebutnya sebagai nakal, nggak ada nakal dalam riwayat Hafs. Kata bi'sa lismu. Ini hamzah. Bi'sa lismu. Ini disebut bacaan apa nih? Pertemuan dua sukun ya. Maka dikasih harakat pertama. Apa sukunnya bertemu? Lam sukun sama sin. Ini asalnya begini. Orang Arab sinnya sukun, kemudian mimnya sukun. Tapi orang Arab nggak terbiasa baca sem. Harus ada tambahan untuk memulai kata yang sukun ini. Kalau saya bisa sem, tapi itu bukan kebiasaan orang Arab. Bercanda. Ini kebiasaan Arab harus ditambahkan hamzah wasal di depannya. Maka jadi bacanya ism. Kemudian ditambahkan lagi alif lam. Alif lam apa ini? Alif lamnya apa? Sukun. Sukun ketemu sukun. Sukun bertemu sukun. Bagaimana cara bacanya? Maka dikasih jalan keluar dengan memberikan harakat di sini. Lism. Ini kan ada hamzah, kok nggak terbaca? Ini kan hamzah wasal. Hamzah wasal itu tidak terbaca dalam kondisi mewasalkan bacaan. Tapi kalau kita waqaf di sini misalnya, tapi ini tidak boleh karena sudah tersambung bacaannya dalam Al-Quran. Sudah menjadi satu kata. Kalau misalnya belum ada tambahannya, maka bacanya baru ada ism. Tapi kalau sudah menyatu, maka nggak boleh baca lagi ism. Harus disambung dengan kata yang masuk itu huruf yang masuk itu alif lam di sini. Jadilah tulisannya begini. Ini pertemuan dua sukun, sukunnya lam, sukunnya sin. Maka lism. Ini bukan nakal. Nakal itu memindahkan harokat. Ini nggak ada harakatnya dipindah. Artinya juga nakal pindah, memindahkan atau dipindahkan.
Ini apa yang dinakal? Enggak ada, karena asalnya sukun. Nah, maka ini bukan disebut dengan bacaan nakal. Jadi bacanya bi'salism. Nah, kalau kita memulai di sini bacanya dua, bisa alismul fusuqo, bisa lismul fusuqo. Nah, bisa mulai dengan hamzah wasalnya dengan memberikan harakat fathah. Nah, mengapa hamzah wasal dikasih harakat fathah? Karena dia masuk pada huruf, maka dikasih fathah. Alismu, bisa juga bacanya hilang, lismul fusuqo. Ah, baik, sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah imalah. Itu membaca fathah yang miring ke kasrah atau alif miring ke ya. Ini terdapat satu saja dalam riwayat Hafs an Asim, yaitu surah Hud ayat 41. Majriha. Dinamakan imalah kubra. Bismillahi majriha. Dan ini harus dibaca tipis, nggak boleh majriha, nggak boleh tebal, harus tipis. Majriha. Kemudian berikutnya adalah ismam. Itu menampakkan harakat dhamma dengan isyarat bibir. Bacaan ini bersamaan dengan nun pada kata la ta'manna. Surah apa itu? Surah Yusuf ayat 11. Jadi yang saya baca dalam periwayatan ketika saya baca sama Syekh Nabil, saya diminta membacanya bersamaan, bukan ditahan sebentar, bukan begini. La ta'manna. Tapi langsung la ta'manna. Berarti kalau antum meriwayatkan bacaan daripada saya, baca dengan apa yang saya baca dari Syekh Nabil. Saya juga baca seperti itu di ulama-ulama Mesir yang lainnya selain Syekh Nabil. Yang akan datang ke Indonesia nanti juga ada. Enggak datang pertengahan bulan Februari. Syekh Dasuki juga saya baca dengan bacaan yang sama. Kemudian di Syekh Sufyan Nur juga saya baca dengan bacaan yang sama. Baik. Di ini juga boleh dibaca raum, akan tetapi dengan kadarnya 2/3 harokat. 2/3 harokat. Ini namanya la ta'manuna, atau disebut dengan ikhtilas. La ta'manuna. Kalau dia sempurna harakatnya la ta'manuna. Beda. La ta'manuna. Baca rom berapa? 2/3 harakat. Rom di sini 2/3. Beda kalau rom di akhir kata 1/3 saja. Maka rom di sini disebut ikhtilas. Baik. Dan ini adalah kalau kita idghamkan menjadi ismam, maka dia idgham kabir. Mengapa idgham kabir? Satu-satunya idgham kabir dalam riwayat Hafs. Itu berharakat dimasukkan ke berharakat. Asalnya kan la ta'manuna. Nunnya berharakat dhamma, kemudian kita sukunkan dan masukkan ke nun setelahnya. Jadi idgham kabir. Idgham kabir apa? Masukkan huruf berharakat ke huruf yang berharakat setelahnya. Dan cuma satu ini dalam riwayat Hafs. La ta'manna. Baik. Kemudian adapun ismam pada akhir kata dalam kondisi waqaf dilakukan sesaat setelah mensukunkan. Ini yang bedakan ya, kalau di akhir kata contohnya apa? Nasta'inu. Kalau kita ismamkan disukunkan sebentar baru kita menyongkan. Nasta'in. Itu membedakan antara ismam di sini di surah Hud dan surah Yusuf dan ismam di akhir kata. Kalau di akhir kata sesaat setelah sukun, kalau di surah Hud bersamaan. La ta'manna. Kalau di akhir kata nasta'in. Itu yang bedakan ya. Ismam tidak ada suaranya, hanya sekadar isyarat. Jadi kayak mencium anak kecil. Ismam harus monyong.
Karena ismam itu pengganti atau disebut dengan dhammah. Nah, pengganti dhammah. Kalau dhammah kan nasta'inu, bunyinya jelas. Kalau ismam isyarat dhammah, isyarat yang menunjukkan dhammah. Nasta'in. Ah, itu. Kalau kata Syekh Nabil kayak mencium anak kecil. Ah. Kalau kata saya yang punya istri kayak mencium istrinya. Nah, ini bercanda doang ya. Yang nggak punya istri jangan dulu. Baik. Ikhtilas yaitu mengucapkan huruf dengan 2/3 harakat. Bacanya diambil dengan musyafahat talaqi langsung dari syekh. Ikhtilas, saya sudah contohkan tadi ikhtilas ya. Nah. Kemudian raum. Raum ini di akhir kata adalah membaca dengan tidak menyempurnakan penyebutan harakat huruf dengan suara yang lemah yang hanya bisa didengar oleh orang yang dekat. Dapat dikadarkan sebagai atau sepertiga harakat. Yang boleh raum ini adalah dhamma dan kasrah. Kalau ismam bolehnya di dhamma saja. Itu yang bedakan. Nah, kalau raum, ini kayaknya dengar. Yang itu kurang dengar. Karena sepertiga doang. Contohnya apa? Nasta'inu, saya baca raum. Nasta'in. Ente dengar? Ente dengar? Enggak, kayaknya di situ doang. Batasannya di situ. Sekitar 2 atau 2 orang. 1 atau 2 orang. Nah, sekarang Ar-Rahimi saya baca raum. Ar-Rahimi. Dengar? Dengar. Sampai ente enggak. Kadarnya seperti itu doang. Nanti terlalu jauh. Kemudian tashil. Tapi kalau di sini nggak tahu apa penuh suaranya masuk atau enggak. Mengucapkan huruf antara fathah dan alif. Dan bacanya terdapat pada surah Fussilat ayat 44. A'jami. A'jami. Enggak boleh a'jami, enggak boleh ahajami. A'jami. Dalam tempat yang lainnya di mad lazim apa namanya? Kalimi. Mad lazim kalimi mutsaqal. Itu di Allah al-an al-zakarain. Baik. Kemudian apa lagi di sini? Sakta. Itu berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 harakat. Saya baca seperti ini di Syekh Dasuki, Syekh Sufyan Nur, dan Syekh yang lainnya. Berhenti selama 2 harakat. 2. Saya baca sama Syekh Dasuki 2, Syekh Sufyan Nur 2, dan Syekh yang lain. Makanya saya baca 2. Dengerin saya baca dari mana? Baik. Berarti kalau 2 harakat ini tempatnya di mana? Ada 4 tempat yang dibaca 2, ada 2 tempat yang jawaz. Akhir surah apa ini? Al-Kahfi. Iwaja qayyima. Tapi kalau surah Al-Kahfi itu lebih bagus waqaf. Mengapa? Karena di akhir ayat. Kemudian kenapa di wasal harus ada sakta untuk membedakan 2 makna? Karena nggak bagus maknanya bengkok lurus. Iwajau qayyima. Iwajah artinya apa? Bengkok. Kok qayyima lurus, bengkok lurus. Maka di situ kita saktah kalau di wasal. Mengapa? Untuk membedakan makna 2 makna. Makna bengkok dan makna yang lurus. Artinya Al-Quran itu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Walam naj'al lahu iwaja. Kemudian qayyiman liyunzira itu makna yang lain. Tidak ada kaitannya itu dengan makna bengkok tadi. Maka kalau kita wasal maka saktah. Apa gunanya? Untuk membedakan 2 makna. Kalau kita waqaf ya sudah jelas beda, makanya nggak ada lagi.
Baik, berikutnya apa lagi? Di surah Yasin ayat 52. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza. Baik. Di sini juga waqaf lebih bagus. Mengapa lebih bagus? Karena di situ ada, kalau cetakan Timur Tengah tanyanya qila. Ada yang baca qili. Tidak bagus berhenti. Tapi kalau di wasol, mengapa sakta? Sama alasannya untuk membedakan dua makna. Orang kafir ketika nanti di neraka mengatakan, qalu ya wailana, aduhai celakanya kami. Man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat berbaring kami, artinya dari kubur nih. Maka ayat atau kata salahnya hada ma wa'ada rahman. Artinya ada yang mengatakan itu katanya malaikat. Untuk membedakan perkara orang kafir dan malaikat. Ini janji Allah yang Maha Pengasih. Ente dulu nggak percaya dunia kan dari kemarin, sekarang ini janji Allah ini. Atau ada yang mengatakan ini bantahan orang kafir satu sama lain. Tapi untuk membedakannya harus disakta kalau dalam kondisi wasol. Kalau kita berhenti ya sudah jelas beda. Baik. Lebih utama waqaf. Karena bacanya qila atau qili, lebih utama berhenti. Baik, kemudian surah Al-Qiyamah wa qila man raqa. Kemudian yang keempat kalla bal ran. Kemudian ada lagi sakta antara Al-Anfal dan At-Taubah. Al-Anfal At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Ada lagi sakta di tempat yang lain jawazan apa tuh? Saya agak lupa. Tempat yang lain itu saya sudah jelaskannya. Tempatnya di surah apa itu? Maliyah halaka. Itu bisa sakta di situ kalau kita mewasalkan bacaan. Maliyah halaka. Boleh juga dibaca idgham. Maliyah halaka. Kemudian boleh juga kita waqaf karena itu akhir ayat. Maliyah halaka. Itu tempat jawazan boleh. Boleh sakta. Ini ada di sini. Al-Haqqah 28 ternyata. Baik. Kata maliyah halaka. Boleh idgham, boleh sakta. Ada dua cara bacanya. Kalau idgham berarti kita masukkan hal pertama, maliyah halaka tanpa ada jeda. Maliyah halaka. Kalau sakta, maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, sampai sini pembahasan kita. Nggak usah, antum baca sendiri biografinya.